Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang berbahagia buat kita pada hari Minggu ini. Hari Minggu adalah harinya Tuhan, di mana kita berkumpul, di mana saudara menyediakan waktu saudara untuk Tuhan. Sediakan hidup saudara, waktu untuk Tuhan. Ini penting buat kita, sebab Tuhan adalah segala-galanya. Pada hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudaraku, saya akan mengambil satu tema, yaitu Yesus, nama di atas segala nama. Ini nama yang luar biasa. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nama yang besar, nama yang indah, saudara. Itu adalah nama Yesus kita. Filipi 2 ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekali lagi saya baca, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Filipi 2 ayat 9 dalam terjemahan lain mengatakan, oleh karena itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Telah meninggikan dia oleh karena itu. Dalam ayat ini, Rasul Paulus sedang menunjukkan kepada kita bahwa Bapa telah meninggikan. Saudara, waktu Paulus menulis surat ini, dia punya satu keinginan. Supaya kita tahu bahwa Bapa telah meninggikan Yesus amat sangat. Paulus menjelaskan bagaimana Yesus itu diangkat tinggi sampai duduk di sebelah kanan Bapa. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya yang agung dan besar, yaitu menyelamatkan manusia. Di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara lihat, setelah semuanya selesai, setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke sorga, Bapa meninggikan dia amat sangat, dan dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia dan juga sebagai Allah, saudara. Nah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat menulis surat, Paulus ada di dalam penjara. Ia tidak ingin jemaat di Filipi itu khawatir tentang hidupnya yang akan dieksekusi. Jemaat di Filipi sangat mencintai Rasul Paulus. Waktu dia di penjara, mereka sangat takut dan mereka sangat khawatir. Apalagi waktu mendengar eksekusi yang akan dilakukan, saudara. Mereka tidak ingin kehilangan rasul yang dicintainya itu. Tetapi Paulus menenangkan akan jemaat di Filipi. Salah satu hal yang Paulus katakan, bahwa Yesus yang dia layani, yang dia beritakan adalah Yesus yang maha tinggi, yang ditinggikan oleh Bapa dan duduk ada di sebelah kanan Bapa. Saudara, sebab itu Paulus tidak merasa khawatir, tidak takut dengan kekuasaan orang Yahudi, tidak takut dengan kekuasaan pemerintahan Romawi, bahkan tidak takut dengan kekuasaan maut sekalipun. Sebab apa? Sebab Yesus yang dia layani, itu yang paling tinggi di antara semuanya. Saudaraku, Paulus yakin bahwa Yesus yang mengatur semua hidupnya. Walaupun dia di penjara, dia tidak merasa itu sesuatu yang membelenggu. Dia tetap merdeka karena dia dimerdekakan oleh Kristus. Sehingga ia tidak ada khawatir sama sekali. Itulah sebabnya dia mau memberitahu kepada jemaat di Filipi supaya mereka juga tidak khawatir bahwa Yesus yang disembah itu adalah Yesus yang tinggi sekali. Dia yang maha tinggi. Di zaman gereja mula-mula, kalau saudara baca kisah para rasul, kita melihat bagaimana murid-murid bicara tentang Yesus dengan sangat berani dan penuh kuasa. Sampai orang-orang itu merasa heran, dari mana keberanian yang muncul
dari antara rasul-rasul itu. Saudara, mereka berani berbicara karena Yesus memberikan kuasa kepadanya. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang hebat yang ada padanya. Nah, Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Itu pada waktu Petrus mau masuk ke bait Allah, di pintu elok itu, dia menemukan orang lumpuh. Dia meminta-minta itu orang lumpuh. Dia terus meminta-minta, tetapi Petrus berkata kepada orang ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, apa yang aku punya, akan kuberikan kepadamu. Yang aku punya adalah nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, sebab itu berjalanlah kamu. Langsung orang itu berjalan, saudara. Nama Yesus berkuasa. Petrus itu punya kekuatan dari Tuhan, punya kuasa dari Roh Kudus. Waktu dia bicara dengan nama Yesus, maka kuasa Allah itu bekerja luar biasa. Semua orang heran melihat Petrus bisa melakukan itu semua. Tetapi saudara, Petrus berkata, itu karena Tuhan, karena Roh Kudus. Di Kisah 4 ayat yang ke-10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu saudara dikatakan. Mereka tidak khawatir sebab memiliki nama Yesus. Kita pun harusnya tidak khawatir sebab kita juga memiliki nama Yesus yang sama, saudara. Kita memiliki nama Tuhan kita. Nah, setelah Yesus bangkit, Bapa menyerahkan semua yang ada padanya kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ada di dalam tanganku. Saudara, Matius 28, dalam Matius 28 di ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat bahwa Yesus berkata, segala otoritas, segala kuasa ada di dalam tanganku. Segala kuasa telah diberikan. Yang ada di mana? Baik di sorga maupun di bumi. Itu ada di dalam wewenangnya Tuhan. Sorga ada dalam wewenangnya Tuhan. Bumi ada dalam wewenangnya Tuhan. Kita tinggal di bumi ada dalam wewenangnya Tuhan. Saudara, kita ada di sorga dalam wewenangnya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, perkataan ini dipegang teguh oleh murid-murid. Tuhan kita yang waktu masih hidup dihina, disingkirkan, disalibkan. Ternyata sekarang ditinggikan, bahkan dipermuliakan, saudara. Bukan manusia yang mempermuliakan, tapi Bapa di sorga yang mempermuliakannya. Nama Yesus adalah nama yang mulia. Di dalam Matius 1 ayat 21, nama Yesus adalah Juru Selamat manusia. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, malaikat itu berkata kepada Yusuf tentang Maria. Bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan diberi nama Yesus. Karena dia menyelamatkan umat manusia. Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya penyelamat manusia, saudara. Waktu dia lahir udah dikasih nama Yesus, artinya penyelamat manusia. Tetapi pada waktu Yesus ada, saudara, saat itu dia belum menjadi penyelamat manusia. Dia masih Yesus. Kemudian dia mati menyelamatkan manusia dan dia bangkit. Sesudah bangkit, saudara, nama Yesus itu begitu mulia. Sebab apa? Sebab dia sudah menjalankan semuanya. Sebab keselamatan sudah dikerjakannya bagi manusia. Saudara, betul dia adalah Yesus Juru Selamat. Saudara, nama Yesus bukan nama yang kosong. Bukan nama yang biasa. Tetapi nama Yesus itu, saudara, nama yang sudah melakukan dan sudah membawa keselamatan bagi manusia. Sebab itu kita menyebut nama Yesus. Maka kuasa nama Yesus akan bekerja. Kalau saudara ada masalah, kalau saudara ada problem, baik di rumah, baik di kantor, baik di usaha, ataupun di dalam bis, ataupun dimanapun saudara ada. Saudara berkata,
di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, maka semua itu akan berubah, saudara. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, saudara. Kita bilang, kenapa ya? Kenapa? Saudara jangan lupa menyebut nama Yesus itu. Ini nama di atas segala nama. Saudara berkata, dalam nama Yesus, saudara pasti semua akan berubah. Itu pasti akan berubah karena dia adalah nama di atas segala nama. Saudara, betapa bahagianya kita menjadi orang Kristen yang memiliki nama Yesus. Saudara, banyak orang meremehkan nama Yesus. Dulu banyak orang tidak menganggap nama Yesus. Mereka, itu nama apa? Mereka menganggap nama itu seperti nama orang biasa saja. Tidak, saudara. Nama Yesus adalah nama yang penting buat kita. Orang Yahudi memiliki satu nama yang dianggap kudus. Yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Yaitu YHWH. Tetragrammaton ini, saudara, tidak boleh disebut. Sekarang orang menyebutnya dengan nama kata Yahweh. Tapi orang Yahudi tidak akan menyebut nama itu. Lalu setiap kali di Alkitab ada kata nama YHWH, mereka akan mengganti dengan nama Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Kenapa? Karena nama ini nama yang harus dihormatin. Sehingga menyebutnya pun mereka tidak mau, saudara. Karena ada hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itulah sebabnya mereka menjaganya, saudara. Saudara, orang Yahudi begitu menghargai nama Yahweh ini. Yesus adalah Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Yang orang Yahudi tidak mengerti. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan banyak orang tidak tahu. Kalau mereka tahu, saudara, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Kalau saudara tahu dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah pencipta alam semesta yang menjadi manusia, maka saudara akan menghargai dia amat sangat. Saudara akan menghormati dia. Yesus itu adalah juru selamat. Ia penebus dosa manusia. Ia membebaskan manusia dari segala ikatan apapun. Dari hal apapun. Segala ikatan apapun. Dalam Lukas 4 ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara lihat, dikatakan ini pada waktu Yesus ada di sinagog, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan para tawanan, mencelikkan orang yang buta. Saudara, Yesus lakukan hal itu. Dia adalah penebus dosa. Nah, saudara, Petrus mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Kisah 2 ayat 36. Dalam kisah 2 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, Petrus mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias atau Kristus. Artinya Tuhan itu artinya apa? Yang layak disembah. Dia adalah layak disembah. Seluruh bangsa layak menyembah akan Yesus. Dan Mesias, karena dia adalah juru selamat dunia. Mesias adalah juru selamat dunia. Mengapa nama Yesus menjadi nama di atas segala nama? Mengapa nama Yesus itu nama di atas segala nama? Saudara, sebab Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebab Yesus sudah bangkit dari orang mati. Tidak ada seorang pun yang pernah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara. Kita kenal Lazarus yang dibangkitkan, tetapi dia mati lagi. Sedangkan Yesus tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari Hades, alam kematian. Kalau orang sudah mati, saudara, sudah ada di Hades, dia tidak akan bisa keluar lagi. Hades itu akan mengikat, akan membiarkan dia selamanya ada di sana. Saudara, akan tergeletak. Tetapi pada waktu Yesus masuk Hades, ia bangkit dan keluar, bahkan mengalahkan Hades dan maut. Sehingga maut dan alam maut tidak berkuasa lagi. Waktu Yesus masuk Hades, ia bangkit dan keluar, mengalahkan Hades dan maut. Kematian itu hanya tidur bagi orang percaya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus,
Dia berbicara bagaimana Tuhan bangkit. Sehingga dia katakan bahwa hai maut di manakah kekuatanmu, hai maut di manakah sengatmu. Untuk kita bersyukur karena kita mendapat kemenangan oleh anugerah Allah. Saudara lihat, mengapa nama Yesus itu menjadi nama di atas segala nama. Pertama, dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Itulah sebabnya diberi nama di atas segala nama. Bagi pemenang atas maut, bagi pemenang atas dosa, bagi pemenang atas segala hal. Itulah sebabnya karena Yesus adalah pemenang. Nah, yang kedua, saudara, kita bisa lihat Bapa mendudukan Yesus di tata Allah. Kenapa nama Yesus itu begitu tinggi, nama di atas segala nama? Karena kedudukan Yesus sekarang bukan kedudukan seperti dulu manusia, tetapi dia punya kedudukan sekarang sangat tinggi. Dia duduk di tata Allah di sebelah kanan Bapa. Saudaraku, ini tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga, yaitu tata Allah. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara, itu ada Yesus. Lalu kemudian kita lihat Kolose 3 ayatnya yang ke-1. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus naik ke sorga dan dia terus sampai ke tata Allah, lalu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus adalah juru selamat kita yang berada di tata Allah. Kalau kita memandang ke tata Allah, saudara, kita memandang kepada Yesus kita, saudara. Dia adalah segala-galanya. Dari kayu salib yang hina, dari tempat yang paling rendah, ia diangkat tinggi sampai ke tata Allah. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, Yusuf diangkat Tuhan dari dalam penjara yang hina sampai ke tata Firaun. Tetapi Yesus jauh lebih tinggi lagi. Dia diangkat terus. Itulah sebabnya dia memiliki nama, segala nama. Waktu Yusuf, saudara, diangkat sampai jadi Perdana Menteri di istana Firaun di Mesir, saudara, rasa-rasanya itu nama yang agung mulia. Tetapi nama Yesus lebih dari apapun. Dia segala-galanya. Nah, saudara, yang ketiga, waktu Yesus diangkat, namanya tinggi. Yesus mempengaruhi. Nama Yesus mempengaruhi 3 tempat, yaitu sorga, bumi, dan bawah bumi. Ada 3 tempat, yaitu sorga, bumi, dan bawah bumi. Nama Yesus begitu kuat di sorga, sehingga semua malaikat tunduk kepadanya. Saudara, nama Yesus begitu kuat di bumi, sehingga dengan nama Yesus segala kuasa dunia ditundukkan. Nama Yesus begitu kuat di Hades, sehingga maut dan alam maut tidak berdaya. Itulah nama Yesus, saudara. Nama yang luar biasa. Sorga, nama Yesus berpengaruh di sorga. Nama Yesus berpengaruh di bumi. Nama Yesus berpengaruh di alam kubur, saudara. Kalau ketiga tempat ini nama Yesus berkuasa dan berpengaruh. Dan di ketiga tempat ini, saudara, semua tunduk kepada nama Yesus. Dan kalau nama Yesus itu diberikan kepada kita, dan nama Yesus memang itu ada pada kita, saudara, maka kita tidak akan khawatir dan takut lagi. Baik kita tinggal di bumi ini, kita tidak takut. Sebab nama Yesus ada nama segalanya. Pada waktu kita di sorga, kita juga, saudara, mengenal nama Yesus. Nama yang indah itu. Dan juga, saudara, seandainya ada yang meninggal sekalipun, di Hades tidak takut lagi. Sebab ada nama Yesus, nama yang hebat. Kalau kita menyebut nama Yesus saja, saudara, nama itu akan berpengaruh kepada segala hal. Saudara, ini artinya nama yang paling tinggi, paling besar, paling mulia dalam sejarah manusia. Nama yang mempengaruhi sorga, nama mempengaruhi bumi, nama mempengaruhi bawah bumi. Ada orang yang terkenal, mungkin dia mempengaruhi bumi. Dia mempengaruhi dunia ini dengan dirinya. Tetapi Yesus mempengaruhi sorga, bumi, dan bawah bumi. Tidak ada satupun nama yang sebanding dengan namanya. Baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak ada. Tidak ada nama lain di kolong langit yang di dalamnya ada keselamatan. Selain di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Petrus dengan keras, dengan tegas mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada selain nama Yesus Kristus, saudara. Ini nama yang besar yang ada pada kita, yang menjadi milik kita, saudara. Itulah sebabnya kita tidak khawatir, walaupun apapun terjadi. Saudara, memang sekarang ini banyak hal yang akan terjadi. Saudara, dari wabah corona yang ada, lalu kemudian persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan hidup. Saudara tidak perlu khawatir akan hal ini. Kita punya nama di atas segala nama. Saudara, ekonomi mungkin dalam masalah goncang dan sebagainya. Iya, orang sudah memprediksi akan terjadi ini dan itu setelah wabah corona terjadi. Memangnya kita harus berdoa buat negara kita tercinta Indonesia. Kita berdoa buat presiden dan pemerintahan kita untuk bisa mengatasinya semua, saudara. Kita minta bisa diatasi. Sekarang bisa diatasi. Kalau tidak bisa diatasi, saudara, kita yang punya nama Yesus, kita tetap mengatakan dia adalah nama di atas segala nama. Kalau kita, saudara, ada setia kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita, saudara, mati kelaparan. Tidak ada orang yang mencari Tuhan, tidak ada orang yang berharap kepada Tuhan, tidak ada orang yang setia kepada Tuhan, yang hidupnya minta-minta, saudara. Mereka tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Saudara lihat di dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan di dalam masa kesukaran. Kita kenal seorang yang namanya Jada Sarfat di tengah kesukaran. Kita kenal nama Elia di tengah kesukaran. Tetapi saudara, Tuhan memberikan hidup kepadanya. Tuhan memberikan makanan. Tuhan memelihara. Kita lihat juga Daniel ada di negeri asing yang mengalami kesukaran. Tetapi ada nama di atas segala nama. Nama yang besar. Apakah kita tidak melihat bagaimana rasul-rasul menghadapi kesukaran yang besar. Kita melihat bapak-bapak gereja mengalami kesukaran yang besar. Saudara, baik kesukaran tentang makanan, kesukaran tentang ibadah, kesukaran-kesukaran yang lain. Saudaraku, kita punya Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang indah. Dengan nama Yesus, semua itu bisa diatasi. Saudara jangan khawatir dan takut akan hidup ini. Jangan saudara pesimis. Saudara tetap percaya. Waktu Paulus di dalam penjara, surat Filipi adalah surat sukacita. Dia mengatakan tetap bersukacita walaupun apa yang terjadi, saudara. Jangan menunjukkan wajah yang murung walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi kita menunjukkan wajah yang punya nama Yesus sehingga kita bisa bersukacita karena nama Yesus yang besar itu. Saudaraku, itulah yang ada. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara hari ini bahwa nama Yesus adalah nama yang paling tinggi, yang ada duduk di sebelah kanan Bapa, yang mempengaruhi dunia ini, yang mempengaruhi sorga, dan yang mempengaruhi bawah bumi, sehingga maut tidak berdaya. Saudara, nama itu diberikan kepada saudara dan saya, supaya dengan nama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara Allah yang besar, saudara. Nama di atas segala nama. Yesus ditinggikan amat sangat, melampaui kemuliaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Saudara, Yesus ditinggikan amat sangat. Nah, kemuliaan apa yang dimiliki Yesus setelah kenaikannya yang dia tidak miliki sebelumnya? Kemanusiaannya. Sebelum Yesus turun ke dunia sebagai anak manusia, Yesus itu sudah sangat mulia. Yesus adalah Allah yang mulia. Tetapi dia belum manusia. Setelah dia menjelma menjadi manusia, lalu kemudian dia, saudara, naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, dia membawa kemanusiaannya. Sehingga di sorga bukan Yesus sebagai Allah saja, tapi Yesus sebagai Allah dan manusia. Apa buktinya? Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia ada tanda lukanya, lalu dia naik ke sana. Dia kembali ke sorga sebagai anak manusia dan juga Allah, saudara. Dia kembali ke sorga sebagai manusia dan Allah. Sebab itu kita melihat bahwa kita bisa mengenal Yesus kita yang sudah pernah tinggal di dunia ini. Mengapa membawa kemanusiaan ke sorga itu begitu penting? Iya, sebab di dalam dirinya ada perjanjian dengan orang percaya di bumi. Ada perjanjian. Bekas luka Yesus menyaksikan penyelamatan yang sudah dibuatnya. Ada bekas luka. Pada waktu Thomas mengatakan,
tentang aku akan percaya kalau aku melihat luka pada Yesus. Yesus datang, Thomas lihat lukaku. Ada bekas, saudara. Kalau kita lihat bekas itu, kita mulai ingat, saudara, bahwa dia adalah yang sudah pernah mati buat kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang ada, saudara. Saudara, saya kasih gambar contoh dan ilustrasi. Saudara, kita sudah pernah tahu, saudara, saya punya adik itu dibedah, saudara, diambil ginjalnya satu, diberikan kepada istrinya. Lalu bekas bedahnya itu dalam perutnya itu ada luka. Dan luka itu tidak bisa hilang. Luka itu tetap ada, saudara. Nah, pada waktu dia buka baju, istrinya melihat luka itu, istrinya mengatakan, luka itu mengingatkan bahwa engkau telah memberikan hidupmu untuk aku. Luka itu mengingatkan bahwa engkau telah memberikan hidupmu untuk aku. Dulu aku harusnya mati, karena ginjal dua-duanya udah rusak. Tetapi engkau telah memberikan. Itulah sebabnya ada luka itu. Sudah, luka itu mengingatkan istrinya bahwa suaminya telah memberikan sesuatu. Saudara, di tangan Yesus ada luka. Di perut Yesus ada luka. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus, bahwa aku yang harusnya mati. Aku yang harusnya binasa. Tetapi luka itu mengingatkan aku betapa Tuhan mencintai aku. Saudara, Yesus yang mengasihi kita. Dia memiliki nama di atas segala nama. Yesus disebut yang setia dan yang benar. Di dalam Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, waktu Yohanes di Pulau Patmos, dia diberi satu penglihatan. Dia ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Itu adalah Yesus, saudara. Yesus adalah yang setia dan yang benar. Dia, saudara, setia dalam segala pekerjaannya. Dia setia di dalam apapun. Bahkan dia melakukan, saudara, sampai taat sekali. Dan dia juga yang benar di antara semua, saudara. Dia adalah orang benar. Yesus sendiri bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus adalah yang setia dan yang benar. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudara, Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, dia adalah firman itu sendiri. Dan di Wahyu 19 ayat 13 itu ada di jubahnya, saudara, yang dicelup dengan darah dan namanya ialah firman Allah. Itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, saudara. Dia adalah Tuhan yang besar, nama yang besar. Nama Yesus adalah nama yang kekal. Bukan pada masa kini saja, tetapi juga pada masa yang akan datang. Saudara, nama Yesus itu tidak akan berubah. Nama Yesus itu nama yang kekal. Dulu diagungkan, dimuliakan. Sekarang diagungkan, dimuliakan. Dan mendatang juga diagungkan, dimuliakan. Itu adalah nama di atas segala nama. Ibrani 13 ayat ke-8 itu mengatakan, Yesus tidak berubah, baik kemarin, sekarang, maupun selama-lamanya. Ini nama yang tidak berubah, nama yang kekal, nama yang besar. Itu adalah nama Yesus. Saudara, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Filipi, kepada saudara, bahwa nama yang kita pegang, nama yang kita sebut, nama yang kita sembah, nama yang kita mimpikan dan kita muliakan, itu adalah nama yang paling besar, saudara. Di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia yang duduk di tahta Allah, yang akan ada, saudara, selama-lamanya. Sebab itu, saudara, waktu kita menyebut nama Yesus, itu nama itu mempengaruhi semua yang ada. Saudara, lagi apa hari ini? Saudara lagi sulit. Saudara ada kesukaran. Saudara lagi susah. Mungkin saudara ada bagaimana hari ini. Bagaimana hari ini. Saudara berkata, aku punya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Pegang nama Yesus itu tinggi-tinggi. Apa maksudnya?
Jika kita memiliki nama Yesus yang begitu tinggi. Saudara, jika kita memiliki nama Yesus yang begitu tinggi, sehingga sorga dan bumi tunduk kepadanya, maka kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kita tidak khawatir akan hidup ini. Baik kematian yang datang, baik hidup, kita ada di tangan Yesus. Kita tidak khawatir dalam segala apapun. Sebab kita memiliki nama di atas segala nama. Nama yang besar. Kita akan menyanyi satu nama yang indah. Satu nama yang indah. Nama Yesus. Satu nama yang indah. Dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburkan, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu buat semua yang kau berikan bagi kami. Nama Yesus adalah nama segalanya. Nama Yesus adalah nama yang paling indah. Nama Yesus adalah nama yang ditinggikan. Nama yang ada dihormati. Baik di bumi ini, di sorga maupun di bawah bumi ini. Nama yang menang di atas segala nama. Nama yang kekal adanya. Bapa di sorga, nama itu diberikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, di dalam banyak hal yang kami alami hari ini, kami memegang nama-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan, yang ada menghadapi persoalan hidup. Bagi jemaat yang menghadapi problem-problem yang ada. Hari ini kami berseru kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau membebaskan kami. Engkau beri kemenangan, beri sukacita di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam kesusahan. Tuhan, hari ini juga Engkau tolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau beri kesukaan, Engkau jamah, Engkau beri kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Sembuhkan yang sakit. Beri kekuatan bagi anak-anak-Mu semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat semua yang Kau berikan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan dalam menjalankan hari-hari ini Tuhan. Biarkan mereka mengalami kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.